Selamat pagi dulu. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Siang hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan kemarin adalah pengenalan komponen gimana cara P2H di unit HD ya, HD 465 dan nantinya adalah di OHT 773E2. Jadi di kesempatan kali ini adalah kita melakukan P2H yang benar seperti apa. Instrumen panelnya kita juga harus pelajarin. Jadi maksud tujuannya adalah biar kita paham, ngerti apa yang mau kita lakukan, apa tindakannya pada saat itu terjadi masalah. Jadi teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan dalam proses pengenalan komponen ada pertanyaan, silakan. Itu yang saya harap. Ya, jadi itu kita juga nanti harus paham prosedur dari kita beroperasi di disposal, di front loading, bahkan di rappelling, di hauling. Dari jarak ya, jarak beriringan berapa meter kita harus paham. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Cukup? Arepa, Makmur, Rahmat, semua cukup? Cukup. Pas. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Nggak apa-apa, kamera aja Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, apa yang jadi rencana kita, apa yang menjadi niat kita, kabulkan ya Allah. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam semua pekerjaan kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Latihan sebelumnya siap gerak. Dari mana gerak? Kita mulai dari sini Pak Norman. Pokoknya sampai rekam aja, tangan saya aja yang direkam, ya kan? Jadi kita mulai dari bagian depan, nanti mutar, ya, dari sisi kiri ke kanan. Itu prosedurnya. Jadi rekam aja tangan saya biar tahu teman-teman kan. Di sini ada dua komponen yang memang ini dipakai pada saat tertentu saja, ya, tidak harus ini dilakukan atau diaktifkan setiap hari, tidak. Jadi di sini ada klipsal yang tugasnya, yang fungsinya adalah untuk memutus pada saat ada pekerjaan dari mekanik. Di sini ada loto, mekanik pasang, dan ini tidak boleh dicabut, dilepas oleh kita. Jadi yang melepas adalah yang bertanggung jawab, yang memasang. Biar itu satu tim, tetap dia harus yang membuka, yang pribadi ya. Di sini ada emergency. Nah ini engine stop atau emergency stop. Untuk fungsinya ini adalah untuk memutus hubungan dari kunci kontak ke sistem engine. Kalau ini sistem baterai ya, kunci kontak ke baterai. Jadi pada saat on, di off kan tetap dia aktif. Tapi tidak bisa start. Tapi kalau ini langsung memutuskan. Jangan sekali-sekali ini difungsikan atau diaktifkan dalam saat kondisi unit hidup. Ya, kecuali emergency. Jadi ini digunakan, diaktifkan pada saat emergency seperti apa? Hose hidrolik pecah, terjadi kebakaran, ini langsung diputus. Ada dua posisi, ada dua komponen, di bawah dan di atas, di sebelah bawah setir, ya, steering wheel. Itu aja. Kita lanjut. Di sini bagian depan ada aftercooler, ada kondensor AC, ada oil cooler di bagian bawah, radiator di bagian dalam, kondensor AC di sini ya, depan ini di atas, aftercooler, kondensor AC di bagian atas. Kita mutar ke sini lagi. Ini remote ya, bahasanya juga ini kontrol. Ada dua posisi seperti engine stop ataupun emergency stop, ada di atas di dalam kabin. Fungsinya ini hanya membackup di bagian engine. Remote ini sebagai fungsi apa? Fire suppression. Hanya batas di ruang engine saja. Jadi kalau terjadi kebakaran di bagian landing brake, di bagian brake bagian depan, dia tidak bisa membackup. Jadi percuma kalau teman-teman aktifkan yang di bagian atas. Ini difungsikan. Percuma karena yang terjadi kebakaran di luar dari itu. Jadi teman-teman jangan salah aplikasi nanti. Ya, itu kita lanjut ke bagian sini. Di sini ada beberapa komponen yang saya harus jelaskan. Yang pertama adalah posisi air, ya, air bleed.
valve. Fungsinya ini hanya untuk pada saat terjadi masuk angin unit, membleeding, membuang angin. Jadi ditutup seperti ini. Ini posisi nutup ya. Posisi buka seperti ini. Jadi di 465 Galio strip 7 dia lebih banyak komponen di fuelnya. Fuel sistemnya lebih banyak. Di sini dipstick oli engine. Posisinya di sini pengecekan oli engine. Saat kurang pengisiannya di sini. Ya, jelas. Di sini fuel. Di sini juga untuk fuel. Untuk oli engine sini, filter oli engine. Ya, jadi ini yang saya maksud tadi fire suppression. Ini nozzle-nozzle-nya nih. Jadi nozzle-nozzle-nya ini hanya membackup di bagian ruang engine saja. Tidak lain. Kompresor AC. Alternator. Ya. Di sini dalam box ini ada sistem fuel juga seperti ini. Jadi ada kanan kiri. Paham ya? Turbo di unit 465 hanya satu. Tapi kalau di 773 ada berapa? Ada dua turbo. Jadi dia menggunakan sistem fuelnya adalah untuk pengapiannya. Fuelnya adalah pakai sistem apa? CRI, Common Rail Injection. Ini ya komponennya. Kalau valve-nya cuma satu aja. Kalau di 785 ada dua valve untuk membleeding. Kita habis dari sini. Ini namanya A-frame ya. Yang ini A-frame. Jadi inilah fungsi untuk sebagai suspensi tambahan kenyamanan yang di unit. Jadi masing-masing di HD ada ini, termasuk yang 785. Cat, Pak Guru. Ya, cat tidak ada. Nah, kita langsung tanya ya. Ini filter apa? Oli. Ya, oli engine ya, filter oli engine, filter solar, high pressure, pressure tinggi, termasuk juga yang di dalam sini solar. Dalam Bypassnya itu Pak Guru ya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanya? Rata, flat. Ngecek oli engine, jangan naik, jangan turun. Harus rata, cabut, bersihkan, masukkan, baru cek ulang. Jangan kondisi panas. Kalau kondisi panas dan tidak rata, sampai tidak aktual ngeceknya. Jadi harus benar-benar parkir itu harus aman, rata. Paham di sini? Sebelah kanan di bawah unit ya, HD465. Di sini ada komponen yang saya akan jelasin adalah stasioner. Stasioner ini untuk mengadjust panbel seperti kipas, seperti apa lagi? Alternator AC. Di sini harus digrease, harus dikasih pelumas, tidak boleh juga berlebihan. Hanya sebatas dilumasin saja. Karena kalau berlebihan akan masuk jadi kotoran, akan membuat buntu atau kotor di bagian radiator. Ini juga harus teman-teman pahamin juga. Jadi kontrol dari teman-teman ke mekanik nanti jangan banyak-banyak. Harus sebatas saja. Di sini ada water pump. Ya, fungsinya sebagai pompa ya, pompa aliran ataupun pompa untuk sirkulasi dari air. Di sini water pump. Ini turbonya yang di atas, turbo chargernya hanya satu ya. Jadi nanti kita lihat juga kita buka kap di bagian atas, kita lihat dari tapak atas. Suspensi, nah ini suspensi sebelah kanan itu ada levelnya, ada panahnya. Tapi kalau yang sebelah kiri itu bagian belakang. Dan ini ya disc brake-nya untuk front brake bagian depan seperti ini. Jadi di 785 itu tidak seperti ini lagi, dia beda. Dia sudah pakai pendingin, sudah pakai oli. Jadi tidak manual seperti ini, tidak seperti ini ya. Paham? Kita lanjut ke di bagian roda. Ini ada beberapa baut yang ukurannya lumayan besar. Jadi teman-teman cukup P2H hanya visual saja, melihat kekencangan atau kekendoran baut seperti ini hanya visual, tidak dicek-cek, tidak diputar-putar. Melihat kalau ada kekendoran langsung tindakannya adalah catat, laporkan. Catat, laporkan. Itu tugasnya ya pada saat P2H. Jadi kalau ada baut roda satu hilang, laporkan. Jangan diabaikan.
Dan di dalam ini yang saya sampaikan di kelas kemarin adalah bearing ya. Bearing yang dikasih grease pelumas. Tapi kalau 773 sudah pakai oli. Sama dengan 777. Dan termasuk juga yang mana? 785 sudah pakai oli. Tidak lagi pakai grease atau pelumas lainnya. Cukup. Ya, tangki fuel bahan bakar. Fast fill pengisiannya seperti ini. Jadi harapannya teman juga harus paham kotoran-kotoran ini berdampak fatal juga pada saat di sistem fuelnya, harus bersih. Jet ataupun jarum itu ada dua posisi di tangki dengan posisi yang ada di panel di atas. Kapasitas ini ada berapa? 700 liter. Kapasitas yang ada di 465 ya 700. Root cylinder. Nah ini root cylinder apa ini? Dam, hoist dam. Teman-teman juga harus tahu prosedur saat posisi ngedam kosongan dengan muatan atau pada saat membuang muatan di disposal. Prosedur yang saya akhir ya, putaran terakhir dari power train. Jadi di sini ada gigi-gigi, ada gear-gear yang memang untuk mereduksi tugasnya penal drip itu, mereduksi putaran dari akhir roda. Kenyamanan, keselamatan itu ada semua di bagian bawah, undercarriage, di bagian rangka bawah, termasuk tire, brake, tie-rod, silinder steering. Itu yang harus teman-teman juga perhatikan pada saat P2H. Jangan lalai. Karena kenyamanan, keselamatan itu ada di bagian bawah. Paham? Kita lanjut ke injektor ya. Ini rock injector. Fungsinya sebagai pemecah batu. Termasuk material-material yang bisa merusak tire. Jangan pernah juga diabaikan pada saat P2H. Karena fungsinya ini sangat apa? Sangat fatal, sangat berguna. Jangan dilihat nanti bearingnya atau apa hilang dibiarkan. P2H-nya tetap benar-benar dipastikan. Ya, harga tire sekarang atau dulu juga sudah apa? Mulai tingkat tinggi. Kita langka di tire. Di bagian belakang unit HD465 strip 7. Di masing-masing suspensi ada 4 suspensi yang dilengkapi oleh sensor untuk pilot meter. Di sini yang mendeteksi bobot tonase yang akan dimuat ke unit sampean. Ya, teman-teman nanti kalau parkir di area front itu harus flat, harus rata, dan gunakanlah parking brake pada saat di front loading. Jangan pernah lupa, keburu bucket jatuh, parking brake lupa diaktifkan. Jadi tonase tidak terbaca, tidak aktual. Positioner. Nah, ini sensor yang membaca pada saat ngangkat dam body, unit tidak bisa bergerak mundur. Ini sensornya, positioner. Dan di sini ada lubang lock ya, lock dam pada saat ada pekerjaan mekanik. Bukan pemasangan pada saat evakuasi ditarik unit di sini dipasang, tidak. Harus dipasang di bagian bawah. Pemasangan circle ataupun seling di sini. Jangan di atas ya. Kita lihat lagi di sini ada rock apa ini? Injektor grease. Benar nggak? Rock injektor grease. Rock injektor di sana, injektornya di sini. Ya, rocknya di sana, injektornya di sini. Jadi ini untuk mengegrease apa? Manual. Jadi pada saat auto loop otomatisnya bermasalah, si mekanik ataupun loop car itu menembak di sini. Injektor grease ya. Di sini ada di bagian dalam situ, di atas diferensial ada select adjuster. Select adjuster itu fungsinya untuk mengadjust sistem brake di masing-masing unit. Di HM400, 785, 465, 777 juga ada. Bahkan 789. Itu ada select adjuster. Ini yang disampaikan kemarin di kelas adalah stopper. Ya. Stopper ini tugasnya sebagai tumpuan batas akhir dari kemampuan suspensi. Dia sebagai stoppernya. Axle support. Ini axle support. Kalau di HD
Ini namanya shell support. Kalau di Caterpillar ini equalizer bar. Jadi beda-beda tapi fungsinya sama. Diferensial, level drainnya, pembuangan. Jadi level batas dari oli diferensial itu di sini. Dari sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Lampu bagian belakang ada 3, fungsinya berbeda-beda, nyalanya juga berbeda-beda. Pada saat retarder diaktifkan normal, dia akan menyala. Pada saat parking brake diaktifkan, dia juga menyala. Beda warna, beda cahaya. Jadi pada saat parking brake dia nyala terang. Tapi pada saat retarder dia hanya sementara. Lampu sen kanan, lampu sen kiri, lampu hazard. Paham? Gitu. Di sini bagian dalam sini ada namanya seal, floating seal. Jadi floating seal itu membatasin oli dari penal drip ke diferensial. Pada saat ada P2H pengecekan ada kebocoran, berarti masalah di situ. Dia pengaruhnya di sistem mana? Sistem brake. Jadi brake sampai nanti bermasalah kalau itu tidak cepat di action. Bagian samping sebelah kiri di HD 465 strip 7. Sama dengan 785 juga seperti ini posisinya. Ini box kosong ya. Ini kosong. Di bagian dalam sebelah sini ini tabung apa kemarin? Akumulator. Di bagian sini. Ini tangki. Ada beberapa fungsi ya, steering, oil dam untuk ngedam dan sistem brake cooling di sini. Di sini pengisian untuk sistem transmisi. Pengecekannya ada di bagian bawah. Jadi ada dua cara pengecekan di oli transmisi ya. Yang pertama pada saat engine mati, pada saat engine running idle. Nah, di bagian sini. Ini fungsinya. Dan ini karter ataupun tabung dari oli transmisi. Dan ini ada gelasnya ya, gelas penduga. Level dari oli transmisi kita bisa lihat langsung. Toko penter ada di bagian dalam. Toko penter, transmisi, baru diferensial. Untuk sistem hidrolik, steering dan oil dam. Ini filter transmisi, hidrolik, steering. Ya, pengisiannya tetap di sini. Ini pengisian transmisi. Dan ini yang saya sampaikan kemarin untuk pengambilan data. Nah, pengambilan data seperti ini. Ini yang diambil data per berapa hari dari tim apa? Tim engineering dan UT. Ini semua data termasuk pilot meter, termasuk tonase ya, pilot meter, tonase, kecepatan, bahkan performa dari unit yang kita operasikan selama itu. Dia bisa ambil. Dan ini lampu ya. Lampu sebagai monitor kita untuk melihat jelas pada saat mundur di malam hari. Lampu aksesorisnya. Kita nggak bisa ke bawah, terlalu sempit. Kita lihat nanti ke atas. Kapasitas ini ada 300 ya, 312 liter. Untuk brake coolingnya? Ya, untuk brake coolingnya. Untuk sistem toko penter beda lagi. Untuk ke sistem toko penter diambil dari oli mana nih? Transmisi. Jadi ada 2. Kalau di OHT ada 2, sistem toko penter dengan sistem transmisi. Ada suplainya berbeda. Jadi ada 2 pengisian. Nanti 3 hari ke depan kita akan lihat lagi. Ya, untuk pengenalan komponen di Caterpillar. Jadi 312 liter. Kalau tabung akumulator itu apa isinya? Ya, apa isinya kemarin? Berbentuk cairan dan berbentuk udara. Nah, di bagian sini ya harus dibuka kopernya oleh pakai kunci. Jadi harus. Bagian atas sebelah kanan di HD 465 strip 7. Di sini ada tabung fire suppression. Jadi dia menyimpan cairan yang tugasnya untuk membackup saat terjadi apa? Kebakaran. Hanya di ruang engine. Ini kita lihat ya, kalau di hijau berarti normal. Berarti kalau posisi menurun berarti harus diisi ulang. Tugas kita melaporkan. Sini ada tabung apa? Autoloop grease. Nah ini ya, autoloop grease yang diambil pressernya dari
oli transmisi. Jadi kalau ada kebocoran di sini akan bermasalah di sistem transmisi kita. Kita lanjut ke sini. Di sini ada tabung reservoir tank. Untuk apa? Coolant radiator. Pengisiannya di sini. Monitornya kita di gelasnya. Kita lanjut. Das indikator. Jadi indikator debu yang ada di air cleaner kita bisa lihat, pantau di sini. Das indikator. Kalau kotor bagaimana? Kotor naik dia ya. Naik warna kuning, tekan di sini. Akan kebaca juga kalau memang itu harus disemprot. Kebaca di maintenance, di panel. Kalau ini Pak, gimana caranya kalau mengetahui kurang? Ya, jadi secara teknis kerjanya adalah pada saat berisi dia akan berpompa pompa normal. Jas. Tapi kalau kosong Cepat dia. nah, cepat. Jadi itu aja pantauan kita. Kita bisa juga pakai alat pemukul. Kita bisa pastikan yang kosong seperti apa. Ini lampu dari pilot meter ya. Lampu ini tugasnya memberi sinyal, memberi aba-aba dari operator ke operator EXA. Ini tugasnya lampunya. Kanan kiri ada air cleaner, free cleaner. Kita buka baterai. Nah, kita buka baterai kanan kiri kapnya. Itu tuh karetnya. Ya. Nah, di sini baterai ada dua. Ada dua baterai yang tugasnya juga berbeda-beda. Yang satu untuk sistem elektrik, yang satu untuk sistem emergency steering. Jadi jangan teman-teman nanti ambil arus sembarangan karena akan berpengaruh di sistem emergency steeringnya. Jadi ini breaker, ya ini breaker. Yang ini safety relay. Baterai, safety relay baterai. Jadi ini jangan pernah juga kesiram sampai kita bersih-bersih kena air atau sampai bersih-bersih sendiri, jangan, nanti konslet. Oke, tutup. Ada itu locknya. Tarik pengamannya. Mas tangan di handle. Sistem transmisi ya. Beredar dari pernapasannya sistem transmisi. Perlu diangkat kapnya, buka aja itu biar kita lihat. Engine HD465-7. Kita lihat di sini ada turbo. Yang satu komponen 2 IC ya. Blower dengan turbin. Di sini tabung Wiper. air wiper diisi ya. Yang sampai kosong nanti rusak motornya. Di sini sensor ya, ini sensor yang menyampaikan informasi kalau ada terjadi kebakaran. Jadi ke alarm bagian dalam kabin. Injektor fire suppression. Jadi ada berapa silinder? 6. Ada 6 silinder. Ya, kita tutup kembali. Selesai. Filter AC. Filter AC bagian depan dan filter AC Bagian samping. bagian samping. Di bagian sini, dalam. Bagian dalam. Yang di sini filter bagian luar, yang di dalam ada. Gitu aja. Ini. Oke. Steering wheel. Adjustmentnya di sini. Ya ini karena adjustmentnya sudah tidak fungsi. Adjustment steering wheel di sini kita bisa posisikan vertikal ataupun horizontal. Bisa ke depan, belakang, atas, bawah penyetelannya. Di sini ada switch ya, switch saklar untuk lampu tire. Ya, ini switchnya. Ini untuk diagnosis tes speedometer. Kita tes seperti ini. Awal pergerakan mulain dia akan nyala, kita tes semua, pencet ya, bekerja normal. Oke, kita ulangin seperti ini. Switch kontrol untuk menu pencarian. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih, yang bisa kita sesuaikan mana yang mau kita pakai. Dari maintenance-nya juga, pilot meternya kita bisa cek di sini. Ya.
Jadi kembali nanti tonase muatan akan tertera di sini di monitor. Kembali ke sini, ini untuk dim, terang tidaknya lampu, ya, lampu dimnya. Taruh di sini, jelas. Ini untuk meneranginya pada saat jalan, lampu menyala, ini baru ketahuan, ya, untuk nerangin. Di sini fungsinya juga ada lampu sen, kiri, kanan, lampu kerja, diputar. Lampu jauh ke bawah, ya. Woi, bukan ke bawah, ke atas. Maaf, ke atas. Lampu jauh ya. Kita apain nggak bisa ini. Harus sama jalan. Nyala ya, sama jalan. Di sini ada motor switchnya ya, untuk wiper, low-nya, airnya, pressernya, washernya. Sini. Posisi saat memegang setir, prosedurnya ada jam 9, jam 1. Jam 9 seperti ini, jam 1 seperti ini. Caranya. Dan di sini ada lever ataupun handle untuk apa ini? Automatic retarder speed control. Switchnya ada di sini. Ya, switchnya kita aktifkan, switchnya auto. Seperti ini, tampil dia. Tekan, aktif. Diaktifkan pada saat unit jalan. Ya, unit jalan baru bisa diaktifkan, di setel, di setting. Di sini kita kembali ke monitor. Sini ada temperatur air radiator, temperatur oli transmisi, temperatur sistem brake, dan gauge dari ban bakar. Tachometer ataupun RPM, speedometer, dan monitor untuk speed. Ya, berapa speed. Di sini ada levelnya untuk kita mau lihat tonasenya yang saya sampaikan tadi. Di sini ada panel-panel seperti ini, ya, panel dam nanti. Ya, posisi fluid. Jadi untuk menghilangkan ini cukup diangkat dan diturunkan. Hilang. Tidak usah diangkat sampai vessel itu terangkat berapa meter baru diturunkan. Tidak. Harus turunkan aja. Angkat sedikit seperti ini, turunkan. Kembali ke sini. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Aman. Kita lanjut ke sini. Di sini ada switch untuk hazard, ya, bahaya. Auto spin apa kemarin? Regulation. Jadi saat terjadi slip, ini yang difungsikan. Duk, bunyi dia. Auto apa ini? Kepencet. Bentar ya. Auto switchnya untuk automatic retarder. Cut off brake, ya, pada saat kita aktifkan ini bisa bekerja depan belakang. Depan belakang. Ini untuk sistem cut out brake, rem, ya, brake bagian depan dan belakang. Ini switchnya. Ini untuk automatic idling setting system. Ini harus diaktifkan karena kalau tidak RPM-nya tinggi. Ini digunakan di daerah yang apa? Seperti masuk workshop, banyak di keramaian, isi fuel. Nah, ini yang padat jalur pakai ini. Jalan gelombang pakai ini. Selalu diaktifkan selama beroperasi aman. Dan ini switch dari power mode dan ekonomi. Ini juga sampai monitor ya. Teman-teman juga monitor, jangan sampai ini lalai. Karena ini pengaruhnya di efisiensi bahan bakar. Sini nggak usah dijelasin, ini radio FM ya. Dan AC ya. Cara mengaktifkan AC, menghidupkan AC, ada saklar. Ini hidupkan AC-nya, ruang dalamnya. Ini berapa yang mau kita perlukan, blowernya, ya, anginnya, off-kan. Jadi lever dari transmisi seperti ini locknya, posisinya D itu langsung
ke 2. 2 sampai ke berapa? 6. L itu 1. 2, 3, 4, 5, 6. D itu dimulai dari 2 sampai ke 6. R mundur cuman 1. Tapi kalau 785 ada 2. R1, R2. Switch parking brake. Switch posisi terpasang on ya. Retarder brake. Power window. Ya, saklar ataupun switch power window. Ini box untuk penyimpanan air minum. Nah, ini juga box untuk penyimpanan juga ya, teman-teman. Dan di sini ada setelan di bawah jok saya. Setelan bobot ataupun berat dari teman-teman mau di setel berapa. Di sini untuk adjustmentnya, steeringnya, seatnya, tempat duduknya operator. Pakai tumit aja nanti ya, gini. Dan di sini ada akselerator pedal ya, akselerator pedal, pedal brake, service brake, foot brake, rem kaki, pedal dari emergency brake. Nah, di bawah sini juga ada Pak Norman. Nah, sampean bisa lihat di sini ada emergency stop juga, jadi bisa diaktifkan pada saat terjadi emergency. Oke, dari sini ada yang mau ditanya teman-teman? Tombol ini tidak boleh diaktifkan terus selama beroperasi, karena ini digunakan pada saat diperlukan saja. Seperti apa? Mau turunan ini, ya, mau ngedam turunan, ini harus diaktifkan. Atau habis leperi, setelah disekrap, ini juga diaktifkan untuk mengantisipasi. Ingat, ini digunakan pada saat kecepatan yang di bawah rata-rata. Jangan digunakan di atas kecepatan rata-rata, karena dia main depan dan belakang. Kalau di atas kecepatan rata-rata, sampean pakai ini akan cepat panas. Ini jangan pernah lupa, walaupun jarang pernah digunakan, tapi ini selalu juga sampean tes seminggu sekali ataupun sewaktu lagi santai 1 bulan sekali, silakan. Tapi tidak boleh setiap hari ini dites. Emergency steering. Ya, cukup seperti itu. Itu fungsinya. Dari sini, ini dalamnya fuse ya. ICM, dan ini fuse-fuse-nya di sini. Jadi ini yang mengontrol semua ya. Jadi sistem elektriknya, komputerisasinya di sini. Fuse-nya di sini ya. Kita buka aja.